pemrosesan ini waktu kita mau bawa ke kedai sini kita sebetulnya udah cuci, cuman belum kita cuci bersih. Nah, waktu kita mau penyajian baru kita cuci bersih. Jadi ada 2 kali pencucian. Jadi wedges sendiri ini kan diambil dari jenis potongannya. Ini langsung aja ya. Jadi kita potong tengah. Kemudian kita potong wedges. Oh, jadi istilahnya anu ya Mas, teknik memotongnya gitu ya. Iya, betul. Tapi ini nanti sama kulitnya. Iya, kita biasa menyajikan dengan kulitnya. Nah, lapisi dengan tepung. Sebelum naik ke penggorengan. Biasanya kita pakai 1 sampai 2 tepung. Ini harganya berapa nih? Ini kita mulai start harga di 10.000 aja. Biasa pakai api di suhu 90 sih, masuknya ke tinggi ya. Oh, ke tinggi ya? Iya. Kita tunggu minyak panas, kita jelaskan dulu kita ada beberapa macam saus yang kita pakai. Ada black pepper, kemudian ada barbecue. Terus yang ketiga kita ada bolognese. Kita juga punya pilihan saus tomat ataupun saus pedasnya. Ini mayones apa nih? Iya, ini mayones. Mayones juga Mayones ada ya? kita pakai untuk saladnya nanti. Oh, saladnya. Iya. Bumbu tabur ini Iya. nanti untuk Spiral. spiral. Ini apa aja nih bumbu bumbu taburnya? Taburnya ada 6 macam pilihan, ada jagung bakar, kemudian ada pedas manis, sapi panggang, keju asin, balado, dan bubuk cabai. Yuk, kita sepertinya minyaknya sudah mulai panas. Tesnya gitu ya? Iya, betul. Kita Tepungnya bisa langsung masukkan. dikepiur dulu istilahnya, ditaburin ke minyak yang kelihatan nanti. Sambil kita tunggu kematangan kentang wedgesnya, kita siapkan untuk topping saladnya. Saya pakai kol segar biasanya. 1 sampai 2 lembar. Ini seladanya. Ini seladanya, nggih. Seperti ini teman-teman, penampakan kentang kalau sudah matang itu, mereka akan mengambang di atas. Jadi kita tempatkan di lunchbox ukuran M ini teman-teman. Ini sangat food grade, sudah teruji. Kita masukkan saja kentang wedgesnya. Jadi setelah kentang kita masukkan parsley sebagai pengharum. Karena baunya sangat menarik sekali ini untuk makanan. Setelah parsley kita ada kubis. Kol ya Mas ya? Iya, atau lebih ke Jawa-nya Ya, kol. kol. Setelah kol, kita letakkan selada di atasnya. Nah, setelah selada ini kita berikan mayones. Setelah mayones, kita berikan saus tomat. Ini sausnya tomat saja atau ada yang Nanti ini cabai yang pedas? ada, kita Oh, ada ada. tomat, ada pedas juga. Oh gitu ya. Tergantung permintaan optionnya. Betul ya? sekali. Toppingnya ada kejunya. Betul. Ini harga berapa Mas? Ini untuk harga 10.000. Wah, ini lor 10.000 lor, murah lor ini lor. Harganya terjangkau ini, komplit jerit ini pokoknya. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman sukses. Tampilannya ini toppingnya keju. Nah, setelah keju kita berikan Oh, ada saus lagi itu? barbecue. Betul. Oh, nah ini tambah lagi nih. Iya, ini yang sausnya yang barbecue. ini yang paling Favorit. favorit di antara barbecue, black pepper atau bolognese. Nah, untuk penutupnya kita berikan lagi
oregano. Ini supaya harum dan nikmat. Cus, siap disantap. Ini Monggo. siap. Jadi bener-bener fresh from wajan ya Mas. Betul sekali Mas. Biasanya ini sangat enak kalau dinikmati dalam kehangatan. Ini lur penampaknya potato wedges-nya ini mau saya tester dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya ini? Enak banget lur. Mantap. Ini bener-bener kentangnya top, markotop sama saus dan keju bumbunya ini. Kolaborasi yang bener-bener seimbang, sempurna. Kita mau proses untuk pembuatan kentang keribu. Jadi sebelumnya kita potong memanjang. Ini harganya berapa nih kentang keribu? Kentang keribu itu 13 ya? ada di harga 13.000. Ini gramnya berapa gram nih kalau kentang keribu? Ini kentang keribu itu sama saja dengan wedges tadi, kurang lebih 100 sampai 120 gram. Ini teman-teman jenis potongan. Jadi kalau kentang keribu ini teman-teman kita pakai 2 macam jenis tepung. Jika tepung satu sudah terbalur seperti ini, kita langsung masukkan tepung jenis 2-nya. Kita biasa gunakan 2 sendok untuk satu porsinya. 2 sendok ini untuk kita basahkan, untuk kita jadikan tepung basah teman-teman. Nanti setelah tepung basah ini kita pakai 2 sendok lagi untuk tepung keringnya. Ini berarti tepung kedua nih. Tepung kedua ya, atau tepung keringnya tadi kalau saya bilang itu. Kita bisa masukkan. Nah, sepertinya udah mulai matang teman-teman. Nah, kami kalau di Ketanggi ini biasa meniriskan itu dalam kondisi api masih menyala. Jadi yang kita olah itu kita ambil dulu. Nah, seperti ini penampakannya teman sukses. Ini sudah siap dihidangkan. Kemudian kita beri parsley supaya lebih harum dan original tapi tetap dikasih ya. Karena parsley ini betul-betul enak untuk aromanya. Nah, seperti ini tampilan originalnya teman sukses. Ini sudah siap dihidangkan. Ya, ini teman sukses, kita mau memproses untuk kentang spiral ala Ketanggi. Jadi kentang yang sudah kita cuci bersih tadi, kita pakai alat spiralnya. Mungkin kalau teman-teman sudah punya di rumah bisa memproduksinya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita mulai untuk spiralnya. Jadi setelah kita spiral dengan alat ini, kita hanya tinggal mengatur jarak antara slice kentang tadi. Nanti toppingnya apa aja ya kak tadi itu yang sebutin tadi ya? Iya, kalau untuk kentang spiral ini kita bahasakan dengan bumbu tabur namanya. Oh, bumbu tabur ya? Iya, betul. Jadi ada sapi panggang, ada jagung bakar, keju asin, bubuk cabai, pedas manis. Karena supaya minyak itu benar-benar kering. Kalau orang Jawa bilang itu tidak ngemu minyak gitu. Kemudian ini packagingnya ya sendiri ya gini ya? Iya, packagingnya juga panjang.
Ini kasih Kita ini kasih tabur, ini bumbu iya, tabur. bumbu tabur nggih. Apa nih Mas bumbu Kita kasih taburnya nih? jagung bakar nih teman-teman sukses. Jadi seperti ini saya menabur. Parsley teman-teman. Alasannya sama karena saya aromanya itu dan lebih cantik juga teman-teman. Jadi ide usaha itu berawal dari kedai kopi. Waktu itu kita awal usaha itu kita punya kedai kopi. Tapi dari situ kita bingung mau kita isi apa untuk menu makanannya. Kemudian muncullah ini kentanggih. Jadi berbagai macam sajian dengan bahan dasar kentang. Nah, untuk di sini kita buka cabang untuk kentanggihnya. Jadi kita berbagai macam olahan kentang. Belajarnya dari mana nih bisa bikin kentang enak ini? Kalau untuk belajarnya emang awalnya setelah munculnya rame YouTube waktu itu ya. Terus terang saya otodidak. Kemudian dari otodidak itu saya banyak untuk percobaannya. Sebelum sampai akhirnya kita putuskan untuk buka kedai kentang ini. Kalau untuk saya sudah memutuskan sebagai pengusaha kentang ini, saya lebih banyak mengambil sukanya teman-teman. Jadi kalau dukanya itu ada, cuman saya sisihkan. Jadi saya lebih ke sukanya. Sukanya itu saya lebih banyak dengan kenal dengan petani-petani kentangnya langsung. Saya banyak belajar. Nah, kalau untuk kentang sendiri, saya itu melihat dari tekstur warnanya teman-teman. Satu dari tekstur warna, yang kedua tidak ada pembusukan yang terjadi. Jadi karena kentang itu kan jika tidak terkena air, dia bisa tersimpan selama 6 sampai 8 bulan. Tapi jika dia sudah terkena air sedikit saja, pasti akan busuk di tempat yang terkena air itu tadi. Kalau untuk media sosial kita ada di Instagram @kentanggih teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat menu atau kita berlokasi di mana saja. Yang kedua kita ada toko resto online-nya. Kita ada di Shopee-Food, GrabFood, GoFood, dan Maxim Food. Kalau untuk kontak person kita ada di 0897 3244 114. Kita kalau untuk di sini kita ada kentang spiral teman-teman, seperti tadi yang sudah kita produksi. Kemudian ada kentang lokal atau lokal fresh, saya membasahkannya. Kemudian ada kentang keribu atau kentang Arab. Kemudian ada wedges potato dengan saus mayo. Ada baked potato. Baked potato itu jadi kentang panggang teman-teman. Kemudian ada peletus potato, kentang yang direbus. Untuk harapan saya ke depan itu saya lebih bisa berkontribusi lebih untuk penyebaran kentang, dan kentanggih ini semakin bervariasi menu-menunya.